kanonnya itu kalau di Perjanjian Baru tentunya mulai dari penulis Matius sampai kepada ya iya itu dari murid Yesus, Joshua, Mesias, yang saya uraikan lah nama-namanya ya. Itu murid-muridnya itu meninggal. Ketika meninggal, berapa jarak waktunya pas dikanonkan? Saya mau tanya itu mengaku Kristen, berapa jarak? Abad kurang lebih lah berapa abad ke-14 ya, abad ke-14 kalau nggak salah ya, itu penulisan pengumpulan menjadi satu begitu. Nah itu aja pun udah mulai salah. Yang mereka kan sudah menulis, selalu menulis kan, selalu menulis kayak kita bikin diary apa yang terjadi. Itu gini ya, itu yang saya tanyakan, berapa jaraknya itu? Anda kan ngaku Kristen, harus ngerti itu berapa jaraknya. Kira-kira jangan banyak. Kira-kira. Aduh, aku nanti harus baca. Berarti Anda bukan Kristen sejati, Anda bukan pengikut Kristus. Kenapa? Itu nggak paham. Nggak semua orang Kristen tahu itu. Nggak boleh langsung membuat label ke aku tidak pengikut Kristen sejati. Ya udah, itu jawab. Mereka yang sekolah di teologi ya itu pasti. Tapi kalau jemaat biasa seperti saya ini, jemaat biasa wajar. Tapi kita mempraktekkan semua. Untuk apa kita tahu karena kejadian kita jemaat biasa cari tahu perilaku itu kita tidak menunjukkan pengikut Kristus. Justru kita jemaat sabar. Sorry ya, maaf. Itu justru saya berawal dari jemaat GBI Carrefour. Saya di Medan juga itu. Saya rasa itu orang Medan ya. Bisa jumpa kita itu. Baru juntak toh. Itu marga apa toh? Halo? Aku baru juntak itu marga apa? Saya marga Gea saya. G. Oh, orang Nias ya? Iya. Jadi itu, Nias udah tahu lah bahwa mayoritas adalah Kristen kan itu. 95% Kristen itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau itu mau jumpa sama saya, meragukan kekristenan saya, jumpa kita di gereja GBI. Saya mau gereja sore nanti di GBI. Aku di Banten toh. Oh ya, oke gitu ya. Itu sorry itu. Jadi itu saya dari jemaat biasa menerima pada awalnya semua perkataan bapak-bapak gereja, pendeta, pengurus gereja, evangelis. Saya menerima, lalu saya mencari tahu apakah benar. Tidak, itu sama itu tadi, itu hanya mendasarkan saya kan jemaat biasa. Iya, cari tahu justru itu berapa jarak. Iya. Apakah itu urgent sekali kah itu pengetahuan? Iya, sebentar. Selamat siang, salam damai sejahtera. Berarti nanti kalau aku ini udah selesai pendeta berkhotbah sampaikan ya. Halo Bang Jeman. Halo. Ya, halo Bang Jeman. Ya, apa pertanyaan apa Bang? Bentar dulu, saya disuruh sebentar dulu Sen. Nanti ada bagiannya Sen. Sebentar ya Sen. Mute dulu Sen. Bentar ya. Nanti ada bagiannya. Silakan. Nah, jadi itu saya katakan tadi, kalau ibarat katanya kita ini adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus, pengikut Mesias, pengikut utusan Allah Bapa, kita harus mentaati juga Ezekiel ini dan Ulangan. Karena nubuah dan berfirmanlah Allah Bapa jelas di situ. Bahkan dia menegaskan tidak ada satupun titik Torah yang bisa kau tiadakan sampai langit dan bumi ini hancur. Bukan berarti ada perjanjian baru ketika Yesus telah meninggal, murid-muridnya telah meninggal berapa ratus tahun, lalu keluarlah perjanjian baru dan menyatakan bahwa ada di situ dosa waris. Anda mentiadakan perjanjian lama. Mana yang Anda dengarkan? Allah Bapa atau orang yang menulis tersebut, bukan muridnya langsung. Paham nggak dengan narasumber primer, tersier, sekunder? Paham nggak? Harusnya data firman Allah Bapa itu harus primer. Seperti contoh, Allah Bapa berfirman kepada Musa, itu langsung Allah Bapa yang berfirman. Itu wajib ditaati. Kalau perkataan orang yang menuliskan
dia berkata, Matius berkata, tapi Matiusnya beratus tahun yang lalu telah mati. Terkecuali Matius pada saat itu berfirman, bukan orang yang menulisnya yang berfirman, yang menyampaikan kesaksian Matius. Itu salah itu. Makanya di Taurat itu langsung firman Allah Bapa itu diungkapkan kepada utusannya. Ya, jadi itu kita harus membedakan itu dari jemaat biasa saya itu. Ya, itu kurang percaya kekristenan saya Kristen, jumpa kita gitu. Di GBI pun saya jumpa, ayo. Saya banyak yang tidak setuju sama dengan saya, dan banyak orang-orang yang berpikiran seperti saya, Kristen juga dari GBI. Kami tidak semua mentuhankan Yesus, karena kami cari tahu, itulah fungsinya namanya akal. Cintailah aku segenap hatimu dan akal budimu. Akal itu duluan kan akal daripada budimu. Budi itu adalah sikap setelah kamu berfirman itu apa. Analisa dengan akal budimu, lalu laksanakan, taati. Itu dia itu. Jadi itu tadi hanya argumentasi, data tidak dijelaskan, karena itu berkata, oh banyak tuh ayat-ayat, banyak berfirman, banyak perkataan, banyak ucapan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Iya, di mana banyak? Di perjanjian baru itu. Oh iya, lalu di perjanjian ayat 2 cari ya, di Keluaran 6 ayat 2, kemudian Yehezkiel 44 ayat 6 itu, kemudian di Wahyu 3, bukan Tuhan bukan manusia tidak pernah punya malaikat, tetapi Tuhan, dan itulah membuktikan bahwa iya, Tuhan itu siapa? Allah Bapa, bukan adalah Yesus. Tuhan. Dengar ya. Makanya jangan menuduh saya tidak tahu banyak Alkitab. Itu baca dulu kita perjanjian lama, Yehezkiel, Hosea, Keluaran, Bilangan. Jadi setiap perkataan yang dikatakan Yesus, sebentar. Perkataan yang di Ulangan 8 ayat 3. Ya, jadi semua yang persis apa kata Yesus ya, Yesaya. Jadi Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel. Yesus dibilang juga penebus kan? Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Dia yang menyatakan dirinya dalam diri manusia, yaitu Yesus. Dia dulu menciptakan alam semesta ini. Dia juga yang ada ayat lainnya. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ini satu bukti bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi itu adalah, kalau kita orang Indonesia nih ya, kita mengenal Yesus namanya. Kalau di luar negeri Jesus Christ, nanti kalau di orang Israel beda lagi namanya. Ini salah satu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, ini salah satu buktinya itu. Dipegang nih, dicatat, nanti bisa lebih serius lagi dipahami. Masih ada ayat lain tapi aku belum hafal. Aku turun dulu Bang Bos. Ya, atau aku turun dulu ya biar ada yang lain. Itu jangan lari dulu lah itu. Aduh itu jangan kayak gitu itu. Aku kecewa loh. Aku mau masak nanti lagi lah. Soal Jeman. Halo Jeman. Iya. Iya, kau nanya sama aku aja. Gimana? Apa mau kau nanya sama aku aja tentang saya Kristen, tidak untuk bertanya, saya menjelaskan dari awal, makanya datang absen dari awal, bukan absen di akhir. Ini Jeman ini Kristen juga. Silakan coba. Silakan. Oh iya, siap. Silakan Bang Sen. Oke ya, Yohanes 8 ayat 24 ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, di sini dikatakan Yesus akulah Dia ya. Jadi ini seolah-olah ada dua pribadi, si aku dan si Dia.
Nah, jadi di sini Yesus menggunakan kata ganti orang dia untuk menunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kata Yesus, akulah Tuhan, akulah Bapa. Nah, di sini ini perkataan Yesus, bukan perkataan Yohanes. Nah, kalau di Android itu di perjanjian lama atau baru? Saya tanya Yohanes di perjanjian lama atau baru? Nah, Yohanes itu ya ada di kitab perjanjian baru. Udah akut itu. Saya udah paham. Iya, terus jadi, apa masalahmu? Apa? Ya, saya udah jelaskan dari awal tadi. Iya. Kenapa nggak kitab perjanjian lama itu, biar kau tahu Jeman, kitab perjanjian lama itu kitab agamanya orang Yahudi, bukan orang Kristen. Justru itu perpuluhan pun harus kau tiadakan di gereja. Lah memang aku nggak ngasih perpuluhan, memang aku nggak ke gereja. Yesus nggak menyuruh aku ke gereja. Ya, memang aku nggak ke gereja, aku nggak berperpuluhan. Kau langsung menghakimi orang. Emang siapa yang ngasih perpuluhan? Kamu Kristen apa? Sen, Protestan, Katolik? Saya pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus. Udah denomnya apa itu, Bang? Hampir 10 tahun saya nggak ke gereja. Denomnya apa? Hampir 10 tahun saya nggak ke gereja. Saya pengikut Yesus. Saya musafir, Bang. Saya musafir, Bang. Ini denomnya, Bang. Denomnya apa? Saya musafir. Denomnya musafir. Ada ya? Denom baru musafir. Saya musafir. Denomnya apa? Denomnya musafir. Saya itu pengikut Kristus juga, Bang. Tapi aku ke gereja, Bang. Aku di GBI, Carrefour Medan. Yesus mau nggak jumpa nyuruh sama kita saya, ke ayo. gereja. Ada ayatnya. Yesus nggak nyuruh kita ke gereja. Ada ayatnya, Bang. Iya, Yesus. Sebentar ya. Yesus Coba, tidak. Jadi sen ini setiap akunnya berbeda denom ternyata. Host, tolong besarkan host, biar Apa saya yang mau tunjukkan. ditampilkan? Dalil apa? Yesus nggak nyuruh pengikutnya untuk ke gereja. Coba tampilkan host. Kamu bacakan aja. Oke, saya buka. Bacain aja, nggak apa-apa. Oke, saya buka ya host. Iya, sebentar ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Nah, ini ya. Jadi Yesus mengatakan orang yang berdoa, jangan sampaikan kepada saya. Sampaikan kepada orang gereja. Jadi orang yang berdoa di rumah-rumah ibadah itu orang-orang munafik, kata Yesus. Nih, jadi setiap orang yang berdoa di rumah-rumah ibadah itu orang munafik, kata Yesus, bukan kata saya. Ya, itu. Jadi kau itu orang munafik, Jeman. Karena kau ke gereja. Lebih munafik mana? Mentuhankan Yesus atau mentuhankan Allah Bapa? Ya, Tuhan saya Yesus. Aduh, Allah itu bagi saya setan. Tuhan Allah itu bagi saya setan. Iya. Tuhan jadi saya Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Oh, Tuhannya Imam Jeman. Nggak nyambung. Bisa jadi yang bertanduk 7 itu yang Tuhannya. Anda berkata tadi Allah Bapa itu adalah setan, Tuhan Allah itu setan. Iya, Allah itu setan bagi saya. Iya, terus apa? Iya, lalu Anda berkata Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Iya, betul. Terus kenapa? Oke, kalau Yesus adalah Tuhan, berikan sama saya bukti yang bukan kontradiksi di perjanjian baru. Kau kan udah ku kasih tahu tadi ayatnya Yohanes 8 ayat 24. Itu perjanjian baru. Saya udah bilang perjanjian baru banyak kontradiksi. Yesus itu bukan saya yang mengatakan Bapak Gereja. Yesus itu Bapak Gereja terdahulu. Anda lebih tinggi dari Bapak Gereja terdahulu. Hapus tuh ayat kalau memang benar. Iya, saya nggak percaya sama bapak-bapak gereja. Bagi saya bapak-bapak gereja itu adalah perpanjangan tangan iblis. Saya nggak percaya bapak-bapak gereja. Anda percaya saya? Anda percaya Paulus? Gimana? Anda percaya Paulus? Saya bukan pengikut Paulus, saya pengikut Yesus. Bukan pengikut karena bapak-bapak Paulus yang gereja. mengatakan Yesus adalah Tuhan.
Bapak-bapak gereja bagi saya sampah, ya. Bapak-bapak gereja bagi saya yang sampah. Bagi mengkanonkan saya. Alkitab itu bapak-bapak gereja Katolik terdahulu bagi saya bersama sampah. dengan Kau paham Paulus, nggak? bersama dengan Paulus. Ya. Jadi ketika Anda Saya nggak mentuhankan pengikut Yesus, Paulus, Anda kau paham mengikuti kata-kata Paulus dan bapak Iya, gereja. kau Paham nggak nggak? nyambung kau sok menghakimi, kau nggak tahu kau siapa saya. Si Paulus itu, Lu, emang siapa kamu? Ayo jumpa, kita offline diskusi. apa di mana kau? Iya, coba di mana? Kau pingkan Saya di nomor Medan. Saya berapa di nomormu? Medan. Oke, saya simpan. Berapa nomormu? DM Kita saya jumpa nanti tengah. DM itu ini publik, ruang publik, tahu nggak? Iya. Nomor handphone privat. Saya bukan promo lagi, promo Makanya. jual soda. Ya udah, kau DM aku nanti ya. Lu, aku pula yang DM, orang kau yang minta nomor saya. Kok aku pula yang DM? Mintalah dulu. Nah, itu nggak beraninya kau. Lah, aku berani. Saya udah jelas. Saya Jadi di- udahlah, kau baru Lagi baru Medan, bocil saya- anak kemarin kau. Udah Lah, bocil anak kemarin. Iya, buktikanlah bahwa saya bocil. Saya Iya, buktikan Anda kau orang apa tua. pertanyaanmu? Iya, kau apa pertanyaanmu? Loh, kok pertanyaan pula dari awal saya menjelaskan, bukan bertanya. Yang bertanya tuh itu kita tadi. Saya nggak perlu penjelasan samamu darimu. Boleh nggak aku yang bertanya? Ya, silakan. Tanggapi tuh, abang itu bertanya. Oke, tadi bilang Allah itu adalah setan, ya? Bang. Iya. Setan ya bang ya. Oke. Coba Yohanes 17 ayat 3 itu apa bang? Baca bang, coba. Inilah hidup yang kekal, yaitu Ya. bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kalau Kristus bisa biar yang dulu Engkau sesama utus. Kristen aja dulu bang, kalau bisa. Oke, Biar dulu mereka. oke ya bang ya. Jadi Nanti Alkitab ditanggapi ini, sama Jeman ya mas. sebentar ya. Oke, aku jelaskan ya. Alkitab ini yang buat itu orang Islam, ya. Namanya si Abdullah bin Munsi. Jadi termasuk kata Alkitab itu berasal dari bahasa Arab yang dibuat oleh penterjemah Alkitab. Sama seperti Al-Quran itu kan bahasa Arab. Al-Quran, Alkitab itu bahasa Arab. Termasuk nama Allah itu Tuhannya orang Arab. Mau bantah bang? Itu bahasa Arab. Mau bantah? Udah, ya sebentar aku belum selesai menjelaskan. Jadi, ya, yang menerjemahkan Alkitab itu adalah Abdullah bin Munsi. Abdullah bin Munsi ini dia keyakinannya Islam. Lalu ketika dia menerjemahkan kata God atau God itu, dia menggunakan nama Tuhan dia menurut keyakinan dia Islam. Nah, begitu. Oh iya, Ya. kau pakai Alkitab apa bang? Udah ya. Apa bang? Mau Yang bantah kau ya? pakai Alkitab apa bang? Astagfirullah. Iya, bagi saya itu Alkitab itu hanya dipelajari, bukan untuk diimani. Bagi saya yang diimani itu hanya sabda Yesus, bang. Bukan Alkitab yang diimani. Alkitab itu tidak untuk diimani bagi saya. Alkitab itu hanya dipelajari. Ya, bagi saya sabda Yesus itu yang perlu diimani. Nah, jadi Alkitab itu tidak semuanya isinya itu sabda Yesus, begitu loh. Jadi biar paham juga ya orang-orang Kristen ya. Bang Oji, lanjut Bang Oji.